Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini sama aku Nia, mahasiswa program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Pak Burhanuddin SEMSC. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau melanjutkan video aku yang kemarin yang membahas tentang laporan posisi keuangan pada akun aset yang terdiri atas aset lancar, kas, piutang usaha, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini aku mau membahas laporan posisi keuangan khususnya pada akun liabilitas dan akun ekuitas pemegang saham. Oh ya teman-teman, rangkuman materi yang aku jelaskan di video pertama dan video kali ini itu bersumber dari buku Memahami Laporan Keuangan edisi ke-9 yang ditulis oleh Len M. Fraser dan Aileen Ormiston. Baik, langsung aja ke materinya ya. Liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian liabilitas. Liabilitas atau kewajiban atau yang kita kenal dengan hutang, yaitu kewajiban yang mencerminkan jumlah utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak luar seperti bank, lembaga keuangan, perorangan, ataupun perusahaan yang penyelesaiannya dapat mengarah pada aliran keluar keuangan atau sumber daya ekonomi perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen yang terdapat pada liabilitas, yaitu yang pertama ada liabilitas lancar yang terdiri dari ada utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Akun ini akan dihapus ketika tagihan telah dibayar. Proses operasi perusahaan yang berkelanjutan menghasilkan secara spontan utang usaha. Kemudian yang selanjutnya yaitu utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promise terhadap pemasok dan institusi keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang yang diatur tempo. Ketika perusahaan memiliki obligasi, hipotek atau bentuk liabilitas jangka panjang beredar lainnya, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Kemudian ada liabilitas akrual. Liabilitas akrual berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas yang membayar kewajiban. Kemudian ada kredit tangguhan atau pendapatan tak dihasilkan. Perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Akun liabilitas ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pajak tangguhan. Pajak penghasilan federal tangguhan adalah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Kemudian selanjutnya liabilitas tak lancar atau liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada kewajiban lease modal. Kewajiban lease modal yaitu jenis perjanjian leasing yang umum digunakan dalam lease modal. Lease modal pada hakikatnya adalah membeli, bukan menyewa. Lease modal mempengaruhi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian selanjutnya, tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun. Laporan ini mensyaratkan perusahaan mengungkapkan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan kewajiban untuk membayar tagihan medis bagi karyawan yang berhenti bekerja dan pasangannya menurut metode akuntansi akrual dengan menambahkan tunjangan masa depan yang dijanjikan sebagai bentuk kompensasi tangguhan. Kemudian selanjutnya yaitu komitmen dan kontingensi. Banyak perusahaan akan membuat daftar akun dengan judul komitmen dan kontingensi pada laporan posisi keuangan meskipun tidak ada jumlah dolar yang akan muncul. Komitmen merujuk pada perjanjian kontrak yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan di masa depan.
Kemudian yang terakhir yaitu sekuritas hibrida. Beberapa perusahaan memiliki saham preferen yang memandatkan untuk dapat ditebus yang beredar tidak menerbitkan sekuritas ini. Tetapi sekuritas tersebut dijelaskan di sini karena memiliki karakteristik baik sebagai liabilitas maupun ekuitas. Instrumen keuangan ini disebut saham preferen, tetapi perusahaan yang menerbitkannya harus menghentikan lembar saham ini pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jadi sebenarnya ini adalah liabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas atau modal dan ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Dengan rumus ekuitas sama dengan total aset dikurangi kewajiban. Dan ini adalah akun-akun yang terdapat pada ekuitas pemegang saham. Yang pertama saham biasa. Dividen atas saham biasa dinyatakan menurut direksi Dewan Direktur Perusahaan. Lebih lanjut, para pemegang saham mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham melalui potensi apresiasi harga atau kebalikannya dapat terjadi jika harga saham turun. Kemudian selanjutnya ada modal distor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah yang dengannya harga jual asli lembar saham melebihi nilai pari. Referensi untuk akun modal tambahan mengungkapkan bahwa saham biasa perusahaan pada awalnya dijual sedikit lebih tinggi dari $1 nilai pari. Akun modal distor tambahan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga yang diakibatkan oleh perdagangan saham yang mengikuti penerbitan aslinya. Kemudian selanjutnya itu saldo laba. Akun saldo laba adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya, dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Saldo laba tidak memiliki setumpuk kas yang tak digunakan yang disimpan di brankas perusahaan. Saldo laba merupakan dana yang dipilih perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke operasi perusahaan, bukan untuk membayar para pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian yang terakhir yaitu ekuitas lain. Selain akun ekuitas pemegang saham yang diperlihatkan pada laporan posisi keuangan, ada akun lain yang dapat muncul pada bagian ekuitas. Akun ini meliputi saham preferen, akumulasi penghasilan komprehensif, dan saham treasury. Nah, dan ini adalah contoh laporan posisi keuangan pada akun liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, akun-akun inilah yang barusan saya jelaskan. Nah, baik teman-teman, demikianlah materi yang bisa aku jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga video ini dapat manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.